Halo semuanya, ketemu lagi nih di panduan kita kali ini. Coba deh bayangin sebentar, kalian udah siap belum nih buat wujudin pernikahan impian di Turki yang super indah itu? Pemandangan yang luar biasa, budaya yang kaya, pokoknya momen romantis yang nggak bakal terlupakan udah nungguin di depan mata. Tapi, tunggu dulu, sebelum buru-buru masukin gaun pengantin atau jas ke dalam koper, ada satu rintangan birokrasi raksasa yang harus kalian lewatin. Tapi tenang aja, jangan panik dulu. Di panduan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan cara paling gampang buat naklukin rintangan dokumen ini. Yuk, kita mulai. Bisa terbang naik balon udara di atas pemandangan eksotis Kapadokia, terus sorenya nikmatin senja di Selat Bosforus. Wah, benar-benar impian romantis yang sempurna kan? 100% setuju. Tapi, mari kita balik sebentar ke dunia nyata ya. Di balik semua romansa dan foto-foto estetik itu, ada satu kenyataan yang jujur aja, kurang romantis tapi benar-benar krusial. Yap, urusan dokumen, kertas-kertas birokrasi. Tanpa dokumen yang tepat dan sah, pernikahan impian kalian itu secara hukum yang gak bakal bisa kejadian. Nah, dari tumpukan dokumen yang ada, ini dia nih sang penjaga gerbang utamanya. Namanya SKBM, singkatan dari Surat Keterangan Belum Menikah. Fungsinya apa sih? Sederhana banget. Ini tuh bukti resmi, hitam di atas putih, yang nyatain kalau kalian saat ini statusnya lajang alias belum terikat pernikahan sama siapapun. Kalau kalian WNI dan mau nikah campur di Turki, dokumen ini tuh hukumnya wajib banget. Dan yang paling penting, harus diakui sama pemerintah Turki. Ibaratnya, kalian nggak bakal bisa ngucapin janji suci sebelum berhasil ngelewatin si penjaga gerbang yang satu ini. Oke, jadi ini agenda kita kali ini. Pertama, kita bahas persiapan di kelurahan. Terus kedua, urutan legalisasi tingkat nasional. Ketiga, kita intip jebakan-jebakan umum yang sering bikin gagal. Dan terakhir, tentunya solusi legal yang paling gampang. Sip, kita langsung masuk ke langkah pertama ya, yaitu ngurus SKBM di tingkat kelurahan. Perjalanan panjang ke Turki ini, lucunya justru dimulai dari tempat yang deket banget sama rumah kalian, kantor kelurahan. Nah, sebelum jalan ke sana, pastiin kalian bawa senjata yang bener. Checklistnya gini, KTP yang masih aktif, kartu keluarga, akta kelahiran, dan pastinya surat pengantar dari RT RW setempat. Oh ya, bawa dokumen aslinya, dan jangan lupa siapin fotokopiannya juga ya. Kan malas banget kalau sampai di sana disuruh pulang lagi cuma gara-gara lupa fotokopi KTP, bener nggak? Begitu kalian sampai di kelurahan dengan dokumen yang udah lengkap, prosesnya tuh beneran simple kok. Kalian tinggal ajuin permohonan, isi formulir, terus nanti petugasnya bakal ngecek lengkapan administrasi kalian. Kalau semuanya aman dan sesuai, boom, SKBM kalian bakal diterbitin. Biasanya sih cuma butuh beberapa hari kerja aja. Sampai sini gampang kan? Kalian udah pegang dokumen aslinya. Tapi ingat, ini baru pemanasan. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua. Ini tahap yang lumayan bikin deg-degan, yaitu urutan legalisasi tingkat nasional. Kenapa dibilang bikin deg-degan? Karena SKBM dari kelurahan itu belum laku di Turki kalau belum dilegalisasi. Dan proses legalisasi ini tuh garis lurus yang super ketat. Catat urutannya ya. Pertama, ke Kementerian Hukum dan HAM alias Kemenkumham. Kedua, lanjut ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Baru yang ketiga, ke Kedutaan Besar Turki. Kalian sama sekali nggak boleh ngelompatin satu langkah pun. Kalau kalian iseng nyoba ke Kemenlu dulu, sebelum dari Kemenkumham, wah udah pasti langsung ditolak mentah-mentah. Harus berurutan. Mungkin kalian mikir, aduh kenapa sih mesti serepot ini lewat dua kementerian segala? Sebenarnya ini bukan birokrasi asal-asalan kok. Logikanya gini, Kemenkumham itu tugasnya ngesain kalau SKBM kalian ini beneran legal dan sah secara hukum di mata negara kita, Indonesia. Nah, setelah dapat cap dari Kemenkumham, baru deh Kemenlu ambil alih tugas buat ngevalidasi dokumen itu supaya diakui sama dunia internasional. Jadi step by stepnya tuh masuk akal banget kan? Dan akhirnya, kita sampai di bos terakhir dari perjalanan birokrasi ini, apostil atau legalisasi konsuler di Kedutaan Besar Turki. Setelah Indonesia bilang dokumen kalian sah, sekarang giliran pemerintah Turki yang harus nerima dokumen itu. Biasanya mereka pakai sistem apostil atau lewat legalisasi konsuler. Stempel sakti inilah yang jadi kunci emas supaya SKBM kalian sah 100% di Turki. Nah, perjalanan sang pahlawan gak bakal seru kalau nggak ada penjahatnya kan? Mari kita masuk ke bagian ketiga, jebakan umum yang harus kalian hindari. Dengerin baik-baik, ini jebakan paling mematikan yang sering banget kejadian. Aturan 6 bulan. Banyak banget instansi di Turki yang cuma mau nerima dokumen fresh. Kalau SKBM kalian itu terbitnya udah lebih dari 6 bulan sebelum dipakai di Turki, tamat riwayatnya. Dokumen itu bakal dianggap kadaluarsa dan langsung ditolak. Jadi tolong banget, jangan pernah ajuin SKBM yang udah tua. Timing atau manajemen waktu di sini benar-benar segalanya.
Selain masa berlaku tadi, ada lagi nih ranjau-ranjau fatal lainnya. Kayak yang udah kita bahas, ngelompatin urutan kementerian, terus yang sering lupa, menerjemahkan dokumen. Turki itu mewajibkan SKBM kalian diterjemahkan ke bahasa Turki oleh penerjemah tersumpah yang resmi. Bawa versi bahasa Indonesia doang, auto disuruh pulang. Dan yang terakhir, ini sepele tapi kejadian beneran loh, dokumen fisiknya lecek, basah, atau ada coretan. Itu bisa bikin legalisasi gagal total. Pokoknya, jaga kertas lembar ini kayak kalian jaga cincin kawin kalian deh. Lanjut ke bagian keempat, solusi legal mudah dan aman. Saya tahu banget nih, pasti ada yang mikir, wah gila, ribet banget sih. Saya kan cuma mau nikah, bukan mau daftar jadi agen birokrasi. Haha, tenang, tarik napas dulu. Di setiap masalah rumit, pasti ada jalan keluarnya. Kenalan nih sama PT Jangkar Global Groups. Ini tuh semacam mentor yang bakal nyelamatin kalian dari mimpi buruk ngurus dokumen. Mereka nawarin layanan one stop, mulai dari ngecek dokumen awal, nemenin proses di Kemenkumham, Kemenlu, sampai ke kedutaan. Bahkan urusan penerjemah tersumpah bahasa Turki juga mereka yang urus. Dan kerennya lagi, semuanya bisa diwakilin pakai surat kuasa. Jadi kalian tinggal serahin aja urusan bikin pusing ini ke ahlinya. Dan kalian bisa balik fokus milih kue pengantin atau fitting baju. Buat apa coba ambil resiko dokumen ditolak atau bolak-balik kementerian kalau ada jalan pintas yang aman, legal, dan cepat? Jadi, pesan penting dari panduan ini adalah kalian nggak perlu stres berjuang sendirian ngelawan birokrasi. Langsung aja meluncur ke website jangkargroups.co.id buat mastiin semua proses legalisasi SKBM Turki kalian beres tanpa drama. Tim mereka tuh udah kebiasa banget bantuin pasangan-pasangan ngurus ginian. Nah, sekarang bola ada di tangan kalian. Gimana, udah siap wujudin pernikahan impian di bawah cantiknya langit Turki tanpa harus ngorbanin kewarasan gara-gara ngurusin kertas dan stempel? Kalau pakai cara dan bantuan yang tepat, rintangan birokrasi ini tuh beneran cuma kerikil kecil aja di perjalanan menuju hari bahagia kalian. Makasih ya udah ngikutin panduan kali ini sampai habis, jaga baik-baik dokumen kalian, dan selamat merencanakan hari paling spesial di hidup kalian. Sampai ketemu lagi!